Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta seringkali datang dalam wujud yang manis, menyenangkan, dan tampak sempurna. Namun, tidak semua cinta dibangun atas dasar ketulusan. Ada yang tumbuh dari niat busuk, dari ambisi, dan dari kerakusan akan kekuasaan serta harta. Inilah kisah seorang wanita muda bernama Nadia, pengusaha sukses yang mengira telah menemukan cinta sejatinya dalam diri Heru, lelaki sederhana dan lembut tutur kata. Namun di balik kelembutan itu, tersembunyi niat licik yang begitu kejam. Nadia menjalani kisah cinta selama 3 tahun dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa Heru mencintainya sebagaimana ia mencintai Heru. Tapi siapa sangka, hubungan itu hanya permainan bagi Heru dan orang-orang di sekitarnya. Nadia terlalu tulus untuk mencurigai bahwa dirinya hanya dijadikan alat oleh orang yang pura-pura mencintainya. Namun, semesta tidak membiarkan kejahatan menang begitu saja. Beberapa hari menjelang pernikahan, kebenaran mulai membuka jalannya. Luka yang menganga di hati Nadia berubah menjadi kekuatan yang membakar semangatnya untuk melawan. Ia tak hanya ingin menyelamatkan diri, tapi juga memberi pelajaran berharga kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Nadia adalah wanita sukses. Dalam pambusannya yang baru menginjak 29 tahun, Nadia telah memiliki perusahaan di bidang properti dan digital teknologi. Kesuksesannya tidak datang dengan mudah. Ia membangun semuanya dari nol, bermula dari usaha rumahan bersama almarhum ayahnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, Nadia bertekad menjaga dan membesarkan warisan usaha itu, menjadi kerajaan bisnis yang menginspirasi banyak wanita. Tapi di balik kesibukannya sebagai pengusaha, Nadia tetaplah wanita biasa yang merindukan cinta. Dan bagi Nadia, cinta itu bernama Heru. Heru adalah karyawan biasa di kantornya. Ia bukan pria kaya, bukan pula ambisius. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah Nadia jatuh hati. Heru tampil sebagai pria yang tenang, perhatian, dan selalu mendukung apapun yang Nadia kerjakan. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah seminar kewirausahaan. Heru tidak tahu siapa Nadia saat itu. Dan itulah yang membuat Nadia merasa nyaman. Perlahan mereka dekat, dan hubungan mereka berjalan selama 3 tahun. Namun yang Nadia tidak tahu, semua tentang Heru adalah topeng. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Heru tengah berbicara dengan ibunya, Puerna, dan seorang wanita muda bernama Rika. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, memperbincangkan rencana yang sudah mereka susun sejak lama. "Sebulan lagi, kamu akan jadi suami dari orang paling kaya yang pernah kamu kenal," kata Bu Erna dengan nada puas. Menyesap teh manis yang sudah mulai dingin, Heru mengangguk sambil tersenyum sinis. "Dan setelah itu perlahan-lahan, aku akan masuk ke sistem bisnisnya, menguasai keuangannya. Aku sudah pelajari bagaimana dia mengelola aset-asetnya. Yang penting kamu jangan terlalu cepat menunjukkan niatmu." "Wanita kaya itu peka kalau merasa dimanfaatkan," kata Rika, menyelipkan tangannya ke lengan Heru mesra. "Aku nggak keberatan kamu nikah sama dia. Asal kamu tahu siapa yang sebenarnya kamu cintai." Heru memeluk Rika sambil berbisik, "Kamu satu-satunya yang aku sayang." "Rik, Nadia itu cuma jalan. Setelah semuanya aman, kita bisa hidup senang." Sementara itu, Nadia di rumahnya menyiapkan undangan pernikahan. Ia menuliskan nama Heru dengan penuh cinta, berharap ini akan menjadi pernikahan yang bahagia, seperti yang ia impikan sejak kecil. Ia tak tahu bahwa orang yang akan ia nikahi tengah berpelukan dengan wanita lain, sambil menyusun rencana menguasai hidupnya. Satu malam, saat Heru pulang terlambat dari lembur kerja, Nadia tidak curiga sedikit pun. Ia menyambut Heru dengan pelukan hangat dan senyuman lelah. "Aku masak makanan kesukaan kamu. Aku tahu kamu pasti capek." Heru mencium keningnya dengan lembut. "Maaf ya, aku pulang terlambat. Kerjaan kantor lagi banyak banget." Nadia tersenyum dan mengangguk. "Nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat." Dalam hati Heru tertawa. Betapa mudahnya menipu perempuan itu. Namun semesta mulai menabur tanda. Suatu malam, ketika Nadia sedang membereskan dokumen lamaran kerja yang masuk ke email perusahaan, ia melihat satu nama mencurigakan, Rika Permata. Foto Rika begitu familiar. Bukan dari lingkaran profesional, melainkan dari postingan Instagram Heru, yang sempat ia lihat sekilas beberapa waktu lalu. Foto itu sangat samar. Heru mengunggahnya hanya beberapa jam lalu menghapusnya cepat. Tapi Nadia punya kebiasaan menyimpan foto-foto yang mencurigakan. Entah kenapa, instingnya mulai terusik. Siapa Rika sebenarnya? Batin Nadia mulai resah.
Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Nadia merasa ragu pada Heru. Dan rasa ragu itu semakin membesar ketika ia mendapati Heru menyembunyikan satu ponsel lain di dalam laci mobilnya saat mereka pergi membeli undangan. Hati Nadia gelisah, tapi ia bukan perempuan yang gegabah. Ia memutuskan diam, mengamati, dan berpikir, kalau aku salah, aku akan lega. Tapi kalau benar, aku harus tahu seberapa jauh mereka sudah merencanakan semuanya, gumamnya. Malam itu Nadia membuka laptopnya. Ia mengetik pelan kata kunci. Jasa penyelidikan pribadi terpercaya. Hujan turun deras malam itu, namun suara tetesannya tak sebanding dengan gemuruh di hati Nadia. Ia masih duduk di depan laptopnya, menatap layar penuh daftar kontak agen penyelidik pribadi. Tangan Nadia sempat ragu untuk menekan tombol panggilan, namun rasa ragu itu segera ditelan oleh dorongan kuat untuk tahu kebenaran. Ia tidak bisa menikahi seseorang yang menyimpan rahasia. Terlebih, firasatnya sudah terlalu keras berteriak. Ia menghubungi sebuah agensi bernama Vision Intel, yang memiliki reputasi baik dalam investigasi pribadi. Suaranya bergetar saat berbicara dengan petugas di seberang telepon, tapi ia berusaha tenang. Saya ingin tahu apakah seseorang benar-benar tulus mencintai saya, atau hanya mempermainkan saya, kata Nadia pelan. Petugas itu menjawab dengan tenang, kami tidak menjanjikan kenyamanan, Bu, tapi kami bisa memberi Anda kebenaran. Apakah Anda siap untuk itu? Nadia menutup matanya. Saya harus siap. Dalam hitungan hari, penyelidikan dimulai. Seorang agen bernama Tama dikirim untuk menangani kasusnya secara langsung. Tama adalah pria berpengalaman, tenang, dan penuh perhitungan. Ia mulai mengikuti Heru, menyamar sebagai tukang parkir, petugas delivery, bahkan teknisi lampu jalan demi mengamati setiap pergerakan pria itu. Nadia pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia masih mengangkat telepon Heru dengan suara manja, masih bertingkah sebagai calon pengantin yang penuh cinta. Ia bahkan menyarankan Heru untuk membeli jas pengantin di butik terkenal, sambil diam-diam menempatkan kamera kecil di dalam mobil Heru melalui jasa Tama. 3 hari pertama, belum banyak bukti yang didapat. Heru terlihat seperti pria yang bekerja keras dan pulang dengan wajah letih. Namun, semuanya berubah di hari keempat. Tama mengirimkan video pendek ke ponsel Nadia. Saat Nadia membukanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam video itu, Heru sedang duduk berdua di dalam mobil dengan seorang wanita yang wajahnya sangat dikenalnya, Rika. Mereka bercumbu dengan intim, lalu berbicara tentang rencana pernikahan Heru dengan Nadia. Rika tersenyum licik. Setelah kamu sah nikah sama dia, kita bisa mulai pelan-pelan. Uang dia banyak banget, Her. Kita bisa hidup nyaman. Aku nggak masalah kamu tinggal serumah sama dia, asalkan aku tetap jadi yang utama. Heru tertawa kecil. Kamu tenang aja, sayang. Perempuan polos itu nggak akan sadar sedikit pun. Dia terlalu sibuk dengan kerjaannya, dan dia percaya aku 100%. Nadia menggenggam ponselnya erat. Hatinya hancur, air matanya mengalir tanpa suara. Tapi saat itu juga, kesadarannya bangkit. Ia tidak boleh menjadi korban. Ia harus menjadi pengendali. Hari berikutnya, penyelidikan terus berlanjut. Tama berhasil menyusup ke akun media sosial Rika yang digembok, menemukan banyak sekali pesan mesra antara Heru dan Rika, termasuk beberapa tangkapan layar transaksi transfer uang dari Heru, yang ternyata berasal dari kartu kredit tambahan milik Nadia. Heru telah mencuri informasi keuangan Nadia secara diam-diam selama 1 tahun terakhir. Semuanya digunakan untuk memanjakan Rika. Yang lebih mengejutkan, Bu Erna, ibu Heru, ternyata juga terlibat. Ia bukan hanya tahu, tapi mendukung penuh hubungan terlarang itu. Dalam salah satu video yang dikirimkan Tama, Bu Erna terlihat sedang berbicara kepada Rika di sebuah warung makan. Kamu jangan khawatir. Setelah Nadia resmi jadi menantu saya akan pelan-pelan bujuk dia untuk kasih Heru jabatan tinggi di perusahaannya. Setelah itu, kalian berdua tinggal tarik semua asetnya pelan-pelan. Perempuan kaya biasanya gampang diluluhkan asal dikasih kasih sayang palsu. Nadia tak mampu berkata apa-apa malam itu. Ia hanya duduk di kamar, menatap kosong ke arah dinding, mencoba menelan semua kenyataan pahit yang perlahan membunuh rasa cintanya. Tapi di balik luka yang menganga, ada bara yang mulai menyala. Ia tersenyum getir. Kalian pikir aku bodoh dan akan menyerah? Tidak. Kalian semua akan aku buat malu. Di hari yang kalian kira akan menjadi hari kemenangan kalian. Nadia mulai menyusun rencana.
Pertama, ia menyimpan semua bukti dalam satu drive rahasia, lengkap dengan kronologi dan cuplikan video serta rekaman suara. Kedua, ia menghubungi tim IT perusahaannya secara diam-diam dan meminta mereka untuk mencari tahu apakah Heru pernah mengakses atau membobol data finansial miliknya. Dan benar saja, salah satu laptop milik Heru terhubung dengan data pribadi Nadia melalui jaringan Wi-Fi rumah mereka. Ia sudah mengambil alih akses keuangan Nadia secara diam-diam. Ketiga, Nadia menghubungi manajer perusahaan tempat Heru bekerja. Dengan sopan, ia menyampaikan bahwa ia memiliki alasan kuat untuk mengajukan laporan etik dan pencemaran nama baik perusahaan. Manajer yang terkejut langsung meminta waktu untuk bertemu dan mendengar semua bukti. Setelah melihat videonya, mereka berjanji akan menindak tegas Heru. Semua sudah siap. Semua sudah terpetakan dengan rapi, dan kini tinggal menunggu satu momen besar, hari pernikahan. Hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Seminggu menjelang hari pernikahan, seluruh penjuru hidup Nadia dipenuhi oleh bunga, gaun, undangan, dan senyum palsu. Semua orang memuji betapa serasinya pasangan Nadia dan Heru. Media sosialnya dibanjiri ucapan selamat dan doa. Tapi hanya Nadia yang tahu bahwa setiap ucapan itu adalah belati kecil yang menyayat perlahan. Sebab ia tahu, pelaminan ini sedang dibangun di atas kebohongan. Namun Nadia tidak menunjukkan apapun. Ia tetap hadir di fitting gaun pengantin, tetap menghadiri pertemuan dengan WO dan catering, dan tetap tersenyum manis ketika Heru memeluknya dari belakang sambil berbisik, "Aku nggak sabar sehidup semati sama kamu." Dalam hati Nadia ingin tertawa. Sehidup semati, Heru bahkan tak sanggup setia 3 tahun penuh. 1 minggu menjelang pernikahan, Nadia kembali bertemu dengan Tama. Mereka bertemu di sebuah ruang kerja yang dikunci khusus. Nadia menerima flash disk dari Tama, berisi dokumentasi lengkap hasil penyelidikan. "Apa kamu yakin ingin membongkarnya di hari H?" tanya Tama dengan suara berat. Nadia mengangguk mantap. "Aku ingin seluruh keluarga mereka tahu siapa mereka sebenarnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak sebodoh yang mereka kira." Tama mengangguk. "Kami akan bantu menyiapkan teknisnya. Tayangan akan kami putar persis sebelum ijab kabul dimulai. Kami sudah berkoordinasi dengan tim AVI yang akan pura-pura mengalami gangguan teknis. Setelah itu, kamu tinggal masuk dan bicara. Mereka tidak akan siap." Nadia menatap layar laptop di depannya. Wajah Heru yang tersenyum di video itu kini hanya membuatnya muak. Di satu sisi, hatinya masih menyisakan luka. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia pernah benar-benar mencintai pria itu. Tapi cinta yang tulus tak pantas diberikan kepada seorang pembohong. 4 hari sebelum hari pernikahan, Bu Erna datang ke rumah Nadia membawa seserahan awal. Nadia menyambutnya seperti biasa, sopan dan penuh senyum. "Bu, capek ya bawa semua ini? Saya siapkan teh hangat dulu ya," ujar Nadia dengan manis. Bu Erna tersenyum ramah, padahal sebelumnya ia selalu bersikap superior terhadap Nadia. Namun sekarang, Bu Erna sangat berhati-hati. Bahkan berbicara seolah Nadia sudah seperti anak sendiri. Ia ingin memastikan skenario keji mereka berjalan mulus. "Begini ya rasanya punya anak perempuan sendiri, Nat," kata Bu Erna sambil memeluk Nadia. "Ibu senang kamu akan jadi bagian dari keluarga kami." Nadia hanya membalas pelukan itu dengan senyum penuh sandiwara. Dalam hatinya ia berkata, "Sebentar lagi semua topengmu akan kurobek satu persatu." 2 hari sebelum hari pernikahan, Nadia sengaja menelepon Heru malam-malam. Ia ingin memastikan bahwa pria itu tetap merasa aman. "Her, aku nggak sabar deh. Aku nervous banget. Kamu gimana?" tanya Nadia dengan nada penuh kasih. Heru tertawa pelan. "Tenang aja, sayang. Semuanya akan sempurna. Kita akan jadi pasangan paling bahagia seumur hidup. Aku percaya kamu," ucap Nadia lirih, walau dalam hati ia mencatat betapa lancarnya pria itu berbohong. Setelah menutup telepon, Nadia memandangi cermin di depan ranjangnya. Tatapan matanya tajam, tegas, dan tidak lagi ragu. Besok semuanya selesai. 1 hari sebelum hari pernikahan, Nadia menghubungi semua tim AVI dan manajer gedung. Dengan menyamar sebagai panitia tambahan yang ditugaskan Nadia, tim dari Vision Intel berhasil menyisipkan peralatan mereka ke ruang kontrol tanpa mencurigakan siapapun. Sementara itu, Nadia juga menyiapkan surat pengunduran diri Heru dari perusahaan tempatnya bekerja yang sudah disiapkan oleh HRD setelah menerima laporan Nadia. Surat itu akan diserahkan tepat setelah pesta pernikahan batal. Bukan hanya itu,
Nadia diam-diam menyebarkan undangan digital kepada beberapa media lokal dengan menyamar sebagai tim PR Nadia dan mengatakan bahwa akan ada momen istimewa di pernikahan sang pengusaha muda sukses. Ia ingin semua mata menyaksikan pembongkaran ini, dan malam sebelum hari H, Nadia menatap langit dari balkon kamarnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga melati yang mulai dipasang oleh para dekorator. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menuliskan satu kalimat di buku hariannya. Aku akan menjemput fajar baru esok hari, bukan sebagai pengantin, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak dibodohi cinta palsu. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, dan pelaminan itu bukan lagi tempat pengikatan janji suci, melainkan panggung keadilan. Pagi itu, langit tampak cerah tanpa sedikit pun awan kelabu. Matahari menyinari halaman hotel mewah tempat resepsi akan digelar, seakan ikut bersiap menyaksikan drama yang akan tercipta. Gedung sudah dipenuhi tamu dengan pakaian elegan. Bunga-bunga putih menghiasi setiap sudut, meja-meja bundar berbalut linen terbaik, dan musik klasik mengalun lembut di antara gemuruh suara manusia. Semua orang menantikan pasangan bahagia naik ke pelaminan, tapi yang akan terjadi hari itu bukanlah kisah cinta indah, melainkan pengadilan terbuka. Nadia berdiri di ruang ganti pengantin, mengenakan gaun putih elegan dengan kerudung panjang menjuntai hingga ke lantai. Di balik wajah cantiknya yang dipoles riasan lembut, ada tatapan tajam dan hati yang membara. Beberapa asisten membantunya memperbaiki kerudung, tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Tak jauh dari ruangan itu, Heru sedang berdiri dengan gagah mengenakan jas formal. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir. Ia yakin, hanya hitungan jam lagi, hidupnya akan berubah. Dari karyawan biasa, menjadi menantu pengusaha sukses. Impiannya tentang rumah mewah, mobil mahal, dan kehidupan mewah terasa semakin dekat. Ibu udah duduk di deretan depan ya, Her? Ucap seorang panitia. Sebentar lagi acara dimulai. Heru mengangguk penuh percaya diri. Ia bahkan tak sadar bahwa hari itu adalah akhir dari segalanya. Tamu-tamu mulai duduk. MC sudah berdiri di atas panggung, menyapa hadirin dengan antusias. Musik berubah menjadi lebih sakral, tanda bahwa momen suci akan segera dimulai. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut calon pengantin wanita kita, Nadia Rahma. Tepuk tangan riuh terdengar. Nadia berjalan anggun ke panggung, melangkah pasti di tengah tatapan penuh haru dan kagum. Ia menyapa beberapa tamu yang berdiri di sepanjang karpet merah. Tersenyum meski dadanya penuh gejolak. Heru menatapnya dengan penuh nafsu akan masa depan. Tapi Nadia tidak membalas tatapannya. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke layar besar yang telah disiapkan oleh tim AFI. MC mulai bersiap mengarahkan ke momen ijab kabul, ketika tiba-tiba layar utama di belakang panggung berkedip. Suara feedback terdengar. Lalu layar menjadi gelap, seolah ada gangguan. Tamu-tamu mulai berbisik. MC mencoba menenangkan. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit masalah teknis. Lalu, tayangan dimulai ya. Sebuah video diam-diam berjudul Kebenaran di Balik Pertunangan Nadia dan Heru. Video pertama menampilkan percakapan Heru dengan kekasih gelapnya di sebuah kafe. Ia tampak tertawa sambil berkata, "Sabar, sayang. Begitu aku menikah sama Nadia, kita punya akses ke semua yang dia punya." Disusul dengan adegan Heru dan ibunya, Bu Erna, yang tengah membicarakan strategi untuk meyakinkan Nadia agar segera menikah. Yang penting kamu sabar, Her. Perempuan kaya begitu biasanya gampang percaya. Tamu-tamu mulai gempar. Beberapa menutup mulutnya, yang lain melirik tajam ke arah Heru dan ibunya. Video terus berlanjut. Adegan Heru mencium kekasihnya, dan rekaman audio mereka berdiskusi tentang harta yang akan dibagi setelah resmi menikah. MC terdiam. Tidak ada musik. Tidak ada suara, dan ketika tayangan selesai, lampu sorot kembali ke pelaminan. Nadia melangkah maju ke mikrofon. Ia menatap seluruh tamu, lalu memandang keluarga Heru, Bu Erna, dan Heru sendiri yang kini wajahnya sudah pucat pasi. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, ucap Nadia lantang. Hari ini, bukan hari pernikahan saya. Hari ini adalah hari di mana saya melepaskan diri dari kebohongan, dari niat jahat, dan dari orang-orang yang mencoba menghancurkan saya demi keserakahan. Heru melangkah maju, wajahnya panik. Nadia, dengar, aku bisa jelaskan semuanya. Itu cuman... Diam, Heru. Suara Nadia tegas dan menusuk. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pembohong. Yang saya butuhkan hanyalah keadilan. Dan saya telah mendapatkannya. Ia menoleh ke arah tamu undangan.
Dengan ini, saya membatalkan pernikahan saya. Saya tidak akan menikahi seseorang yang hanya mencintai harta saya dan bukan saya. Tamu-tamu bergemuruh. Kamera dari media lokal yang hadir mulai mengambil gambar. Sebuah skandal besar baru saja terungkap, langsung dari panggung pelaminan. Namun belum selesai. Nadia memberikan isyarat kecil ke asistennya. Seorang pria berpakaian formal naik ke atas panggung, menyerahkan sebuah map kepada Heru. Heru Putra, surat pengunduran dirimu telah diterima dan efektif mulai hari ini. Semua akses kerjamu telah dicabut, dan perusahaan kami telah mengirim memo kepada seluruh rekanan agar tidak menerima orang sepertimu. Heru tercekat. Wajahnya kini merah, lalu putih, lalu abu-abu. Ibunya, Bu Erna, menahan napas dan mencoba bangkit berdiri, tapi kakinya bergetar. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berdiri dari kursi tamu. Semua mata tertuju padanya. Ia adalah kekasih gelap Heru, yang ternyata juga hadir diam-diam. Namun saat itu, semua orang tahu, tak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Tamu-tamu mulai mencibir. Keluarga tak tahu malu. Sungguh memalukan. Mereka hanya mau hartanya. Nadia tak tinggal lama. Ia membalikkan badan, berjalan meninggalkan pelaminan itu tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Para stafnya mengiringinya keluar dengan sigap. Ia keluar bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai pemenang. Setelah kepergian Nadia dari gedung pernikahan, suasana berubah kacau. Tamu undangan mulai meninggalkan tempat satu persatu, sebagian besar dengan cibiran dan kekecewaan. Beberapa bahkan mengabadikan detik-detik memalukan itu dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, nama Heru Putra menjadi trending topik. Bukan karena pernikahannya, tetapi karena skandalnya. Heru duduk lunglai di panggung pelaminan yang kini kosong. Gaun pengantin tak lagi bersanding dengan jas hitamnya. Ibunya, Bu Erna, berdiri di sampingnya dengan wajah tegang dan tubuh gemetar. Kekasih gelap, Heru, Siska, yang tadinya menyelinap sebagai tamu, kini menjadi sorotan utama para tamu. Tidak sedikit yang menunjuk-nunjuk dirinya sambil berbisik sinis. Mereka bukan cuma tak tahu malu, bisik salah satu tante dari pihak Nadia. Tapi benar-benar licik. Bayangkan, tegas seperti itu demi harta. Malam itu, berita tentang pernikahan gagal pengusaha Nadia Rahma menghiasi portal berita dan siaran TV lokal. Tapi lebih dari itu, publik mulai menghujat Heru secara terbuka. Akun media sosialnya dibanjiri komentar kasar. Tidak sedikit yang menyumpahinya, bahkan beberapa mantan teman kerjanya ikut membongkar sifat buruk Heru di masa lalu. Ia dikenal sebagai orang yang manipulatif dan sering memanfaatkan orang lain untuk naik jabatan. Semua mulai terkuak sekarang. Keesokan harinya, Heru mencoba masuk ke kantornya. Namun begitu ia datang, satpam yang biasanya ramah kini berdiri tegak di depan pintu. Maaf Pak Heru, perintah dari atasan Bapak sudah tidak diperkenankan masuk lagi. Apa? Saya mau bicara sama Pak Arya, manajer saya. Beliau tidak bersedia menerima tamu bernama Heru Putra. Heru berdiri di sana, di tengah panasnya matahari pagi, dengan rasa malu dan amarah bercampur di dada. Semua rencana indah yang ia susun selama 3 tahun terakhir hancur seketika dalam sehari. Sementara itu, Bu Erna mulai merasakan dampak langsung dari aib ini. Ia adalah anggota arisan dan komunitas ibu-ibu sosialita yang cukup aktif di lingkungan perumahannya. Tapi hari itu, ponselnya sepi. Tidak ada undangan, tidak ada sapaan, hanya pesan-pesan sindiran dari grup arisan. Bu Erna, luar biasa sekali rencananya ya. Menantu pengusaha gagal karena kepergok maling hati dan harta. Hebat, Bu. Bu Erna menangis sendiri di kamar. Ia tahu, ini semua adalah hasil dari keserakahannya. Ia membiarkan anaknya mempermainkan hati seorang perempuan baik demi status sosial dan kekayaan. Dan kini, segalanya berubah jadi bumerang. Rika, kekasih gelap Heru, pun tak luput dari kehancuran. Ia yang bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan properti, mendadak menerima surat pemberhentian. Rupanya, Nadia yang memiliki koneksi kuat di berbagai sektor bisnis telah mengungkapkan semua bukti pada perusahaan tempat Siska bekerja. Alasannya, ketidaketisan dan rencana penipuan terhadap calon pengusaha yang terlibat dalam proyek kerja sama dengan perusahaan tersebut. Rika marah besar kepada Heru. Kamu bilang semua akan aman. Kamu bilang dia bodoh dan gak akan tahu apa-apa. Sekarang aku kehilangan kerjaanku, Heru. Bentaknya, air matanya berlinang.
Kamu pikir aku nggak hancur juga? Aku kehilangan segalanya, Rick. Bukan cuma kamu. Heru membalas sambil menendang kursi di depan apartemennya. Namun kini mereka tahu, kehancuran ini adalah hasil dari permainan kotor yang mereka jalankan bersama. Tidak ada lagi cinta pura-pura. Yang tersisa hanyalah saling menyalahkan dan kehancuran. Sementara itu, Nadia kembali ke rumahnya malam itu dengan tenang. Ia duduk di ruang keluarga bersama asistennya, Maya, dan beberapa staf kepercayaannya. Semua sesuai rencana, Nat? Tanya Maya dengan hati-hati. Nadia mengangguk. Lebih dari itu, mereka tidak hanya gagal menjebakku, tapi juga menunjukkan wajah asli mereka ke dunia. Dan kamu baik-baik saja? Nadia diam sejenak, menatap langit malam dari balik jendela besar rumahnya. Sedikit hancur iya, tapi lebih banyak bersyukur. Bayangkan kalau aku buta dan tetap menikah dengan orang seperti Heru. Hidupku akan habis. Maya tersenyum lega. Jadi, apa selanjutnya? Nadia menoleh dengan senyum penuh makna. Menata ulang hidupku, tanpa mereka, tanpa kepalsuan, dan tanpa cinta yang hanya mencintai harta. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kaca besar rumah Nadia, menyinari ruang tamu yang kini kembali terasa hangat. Suasana tenang, jauh dari kegaduhan hari pernikahan yang berubah menjadi panggung pengungkapan dosa. Nadia duduk sendirian dengan secangkir teh melati di tangannya. Wajahnya tenang, meski matanya masih menyimpan sisa luka. Luka ini bukan akhir, gumamnya dalam hati. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Nadia tidak mengurung diri, tidak menutup diri, dan tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu bahwa ia sempat lengah. Ia yang terlalu percaya, terlalu buta oleh cinta. Tapi dari situlah ia belajar bahwa tidak semua orang yang memelukmu tulus, mencintaimu, beberapa hanya ingin mencuri dari belakangmu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Nadia mulai kembali fokus pada perusahaannya, NR Group, yang bergerak di bidang properti dan digital teknologi. Ia mengadakan evaluasi besar-besaran, memperbaiki struktur internal, dan mulai menciptakan lebih banyak program pelatihan untuk karyawan muda. Ia bahkan mulai berbagi pengalamannya di berbagai forum pengusaha muda, bukan untuk menjelekkan masa lalunya, tapi untuk memberikan pelajaran. Kesuksesan akan selalu menarik orang-orang yang datang bukan untuk tumbuh bersamamu, tapi untuk mengambil dari apa yang telah kau bangun. Setiap kali ia bicara di depan publik, tatapannya tegas, namun senyumnya lembut. Tak ada lagi Nadia yang rapuh. Ia telah menjadi perempuan yang lebih kuat. Sementara itu, Heru hidup dalam tekanan. Setelah dipecat, ia mencoba mencari pekerjaan lain, namun setiap lamarannya ditolak. Nama buruknya telah menyebar luas, terutama karena Nadia secara halus, tanpa menyebut nama, menceritakan kisah nyata pengkhianatan dalam beberapa wawancara publik. Namun bagi para perekrut yang paham konteks dan mengenali pola cerita itu, mereka tahu siapa yang dimaksud. Reputasi Heru hancur tak bersisa. Ibunya, Bu Erna, kini bahkan harus pindah rumah karena tidak tahan menjadi bahan gunjingan tetangga. Ia yang dulu suka pamer bahwa anaknya akan menikahi pengusaha terkenal, kini tak berani keluar rumah. Di saat itulah Heru benar-benar merasa sendirian. Ia datang ke apartemen Rika untuk meminta bantuan. Namun Rika yang juga sedang dalam tekanan karena kehilangan pekerjaannya, malah menyambutnya dengan dingin. Sudah cukup Heru, kita sama-sama hancur, tapi aku nggak mau terus tenggelam. Kalau kamu masih berharap aku bisa menolongmu setelah semua ini, kamu salah besar. Pintu apartemen ditutup di depan wajah Heru. Ia terduduk di depan pintu, menangis dalam keputusasaan. Beberapa waktu kemudian, Nadia menerima surat dari seseorang yang tidak ia duga, Heru. Surat itu ditulis tangan. Isinya panjang, berisi permintaan maaf, pengakuan kesalahan, dan permohonan agar diberi kesempatan memperbaiki hidupnya. Namun Nadia hanya membaca surat itu sekali. Ia tidak membalas. Ia tidak menyebarkannya. Ia hanya memasukkan surat itu ke dalam laci mejanya dan berkata lirih, "Pengampunan memang penting. Tapi bukan berarti kau harus kembali membuka pintu untuk orang yang pernah membakar rumahmu." Hari-hari berlalu, dan luka itu benar-benar mulai sembuh. Nadia mulai kembali tersenyum tulus. Ia mulai membuka hatinya untuk kehidupan yang baru. Bukan untuk cinta, bukan untuk pengganti Heru, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membuka pelatihan kewirausahaan bagi para perempuan muda, khususnya mereka yang pernah mengalami manipulasi dalam hubungan. Ia tahu, kisahnya tidak unik.
Banyak perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa, dan ia ingin menjadi cahaya bagi mereka. Di atas panggung seminar yang dipenuhi peserta perempuan, Nadia berkata, "Luka tidak membuat kita lemah. Luka menguatkan kita. Pengkhianatan tidak harus membuat kita pahit. Ia bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih tajam, lebih cerdas, dan lebih tegar." Dan dengan tepuk tangan meriah, Nadia melangkah turun dari panggung, mengenakan setelan elegan berwarna putih gading, melambangkan kedamaian yang kini ia miliki. Suatu sore di kantor pusat NR Group, Nadia sedang menyelesaikan berkas-berkas perjanjian kerja sama dengan salah satu investor asing. Sekretarisnya, Dina, tiba-tiba masuk ke ruangannya dengan ekspresi sedikit gugup. "Maaf, Mbak Nadia, ada tamu di lobi yang ingin bertemu langsung. Katanya ini penting dan menyangkut masa lalu, Mbak Nadia." Nadia mendongak dengan dahi mengernyit. "Siapa namanya?" "Namanya Dimas, Mbak." Nama itu terdengar samar di telinganya, namun begitu akrab. Untuk sesaat, Nadia terdiam. Beberapa detik kemudian, ia berdiri. "Suruh dia tunggu di lounge tamu. Saya akan menemuinya." Begitu memasuki lounge yang tenang dan mewah, matanya langsung tertumbuk pada sosok laki-laki bertubuh tegap, berpenampilan rapi, dengan sorot mata yang dulu pernah membuat hatinya tenang. "Dimas?" tanya Nadia setengah ragu. Pria itu berdiri dan tersenyum kecil. "Hai Nat, lama nggak ketemu ya?" Dimas adalah cinta pertama Nadia semasa kuliah. Mereka pernah menjalin hubungan yang sangat dalam, namun harus berakhir karena perbedaan prinsip waktu itu. Setelah putus, mereka terpisah dan tak pernah lagi bertukar kabar. Kini, Dimas bekerja di luar negeri sebagai konsultan manajemen bisnis dan sedang berada di Indonesia untuk proyek jangka pendek. Mereka berbincang cukup lama di lounge. Dimas tak banyak bertanya soal Heru atau kisah kelam itu, tetapi jelas dari sorot matanya bahwa ia tahu. Ia pun menyampaikan simpati dengan cara yang sopan dan tidak mengusik luka lama. "Aku cuma ingin lihat kamu baik-baik saja. Dan ternyata kamu lebih dari itu," ucap Dimas dengan nada tulus. "Kamu luar biasa, Nat." Nadia mengangguk. "Aku butuh waktu untuk menjadi seperti ini. Tapi sekarang aku merasa sudah utuh kembali." Beberapa minggu berlalu. Pertemuan dengan Dimas ternyata bukan hanya nostalgia. Mereka mulai sering bertemu, membicarakan bisnis, berbagi cerita, bahkan mulai tertawa bersama lagi. Tak ada niat untuk menjalin hubungan asmara, setidaknya belum. Namun kehadiran Dimas memberi ketenangan yang sudah lama hilang dari hidup Nadia. Di sisi lain, Heru yang mulai mengetahui tentang kehadiran Dimas merasa terguncang. Dari informasi yang ia dapat, Dimas bukan sembarang pria. Namanya dikenal luas di dunia bisnis Asia Tenggara, dan reputasinya bersih. "Jangan bilang kalau Nadia bakal balik sama mantannya itu," gerutu Heru pada ibunya. Bu Erna, yang kini hidup di rumah petak kecil di pinggir kota, hanya bisa menghela napas. Mereka tak lagi punya kekuatan apapun untuk ikut campur. "Udahlah Heru, hidup kita ini udah hancur. Mau sampai kapan kamu iri sama hidup orang?" Namun, rasa iri dan dendam Heru tak padam. Ia mulai mencoba menyebarkan isu lama tentang Nadia, berharap bisa menjatuhkan reputasinya. Sayangnya, ia lupa satu hal penting. Nadia bukan lagi perempuan yang bisa dijatuhkan hanya dengan gosip. Satu malam, saat Nadia pulang dari sebuah acara gala dinner, ia menerima pesan dari salah satu rekan bisnisnya. "Ada pihak yang menyebarkan berita buruk soal kamu. Tapi kami sudah tahu itu tidak benar. Justru kami makin salut kamu tetap berdiri meski dihancurkan." Nadia tersenyum kecil. Ia tidak akan membalas serangan dengan serangan. Tapi ia tahu, waktunya mendekat. Di halaman belakang rumahnya, Nadia duduk bersama Dimas, ditemani langit malam dan lampu taman yang redup.
Dimas menatapnya dengan dalam. Aku nggak tahu kamu punya kekuatan sebesar ini, Nat. Tapi yang aku tahu, kamu selalu punya hati yang paling tulus. Nadia menoleh, dan itu hampir membuatku hancur. Tapi sekarang kamu tahu, bukan semua orang pantas menerima ketulusan itu. Dan kamu jadi lebih bijak. Hening sejenak, lalu Dimas bertanya dengan nada serius. Kalau kamu diberi kesempatan mulai dari awal, dengan orang yang menghormatimu, mendukungmu, dan benar-benar tulus, kamu mau nggak? Nadia menatap Dimas. Tatapan itu menyimpan rasa, tapi juga ketegasan. Jika orang itu datang, aku nggak akan tolak. Tapi kali ini, dia harus bisa jalan berdampingan, bukan numpang naik di kapal yang sudah aku bangun. Dimas mengangguk pelan. Sejak pembatalan pernikahan itu, Heru terperosok dalam keterpurukan yang semakin dalam. Semua perusahaan yang dulu membuka pintu untuknya kini tertutup rapat. Bahkan tempatnya bekerja dulu menganggapnya aib yang tak ingin disebut-sebut. Ibunya, Bu Erna, yang semula percaya diri dengan keangkuhannya, kini hanya bisa berjualan makanan kecil di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, Heru tidak menyerah. Di dalam hatinya, dendamnya kepada Nadia semakin membara. Ia merasa dirinya dipermalukan di hadapan keluarga besar, rekan-rekan, bahkan seluruh kota. Nama Heru kini identik dengan penipu dan tukang panjat sosial. Kemanapun ia pergi, tatapan merendahkan mengikutinya. Aku akan buat dia jatuh. Aku akan buktikan kalau dia nggak sekuat yang orang-orang kira. Ucap Heru penuh dendam saat berbicara dengan Rika. Rika yang juga malu karena ikut dipermalukan di hari pernikahan itu, mengangguk cepat. Kita cuma butuh cara yang tepat. Dia manusia juga. Pasti ada celahnya. Dan disinilah mereka mulai menyusun rencana terakhir, rencana kotor dan nekat. Heru berhasil menghubungi seorang mantan karyawan NR Group yang pernah dipecat karena menyalahgunakan dana perusahaan. Namanya Darto, dan ia masih menyimpan dendam kepada Nadia. Lo mau gue bantu hancurin dia? Kata Darto sambil menyalakan rokok di kafe kecil tempat mereka bertemu. Gampang. Gue tahu sistem keamanan data NR Group kayak apa. Masih ada beberapa celah, gue bisa masuk. Heru menyeringai. Kalau bisa, retas data keuangan mereka. Bikin seolah-olah Nadia menggelapkan dana atau melakukan pencucian uang. Setelah itu, kita laporkan ke media dan kepolisian. Rika tertawa kecil. Kalau itu berhasil, reputasinya hancur. Investor bakal cabut dan dia bakal dilihat sebagai penipu. Heru merasa ini kesempatan terakhirnya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, sehingga rencana gila pun terasa masuk akal. Sementara itu, di kantor NR Group, Nadia mulai merasakan kejanggalan. Beberapa file keuangan internal tiba-tiba terkunci, data-datanya berubah, dan audit internal menunjukkan perbedaan mencurigakan. Ia langsung menghubungi divisi keamanan digital. Saya minta pemeriksaan menyeluruh. Segera. Tak butuh waktu lama, tim IT menemukan upaya peretasan dari alamat IP mencurigakan. Lebih mengejutkan lagi, IP itu ternyata terhubung dengan perangkat yang biasa digunakan oleh mantan karyawannya, Darto. Dia mencoba menjebak Anda, Bu Nadia, kata kepala IT. Tapi kami sudah menyiapkan sistem cadangan. Semua file yang asli tersimpan di server luar yang tidak terhubung ke jaringan utama. Nadia menghela napas dalam. Matanya menajam. Ia tahu siapa dalangnya. Heru, gumamnya dingin. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul di portal-portal lokal. Nadia R. diduga terlibat pencucian uang NR Group. Meski tidak disertai bukti kuat, berita itu menyebar seperti api. Nadia tidak langsung menanggapi. Ia tetap tenang, dan di balik layar, ia menyiapkan serangan balik yang akan menjadi pukulan terakhir. Dalam waktu singkat, tim hukumnya bergerak. Mereka membawa semua bukti peretasan ke pihak berwajib. Video pertemuan Heru, Rika, dan Darto yang terekam diam-diam oleh detektif pribadi Nadia menjadi senjata pamungkas. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh beberapa media, Nadia muncul di depan kamera dengan penuh wibawa. Saya Nadia Rahmadina, pemilik sah NR Group. Hari ini, saya ingin meluruskan fitnah yang beredar. Dan berikut ini adalah bukti bahwa saya menjadi korban dari konspirasi kotor demi menjatuhkan reputasi saya. Layar di belakangnya menampilkan video yang membuat seluruh ruangan terdiam. Suara Heru terdengar jelas saat berkata, "Kita retas aja datanya. Bikin seolah-olah dia nyolong uang perusahaan. Habis itu, kita viralkan." Wajah-wajah pelaku terpampang nyata,
dan semua bukti digital yang menguatkan ditampilkan secara sistematis. Hari itu juga, Heru, Rika, dan Darto ditangkap polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, upaya peretasan, dan pembunuhan karakter. Heru mencoba meronta saat diborgol, berteriak bahwa ia dijebak. Namun masyarakat tidak buta. Kali ini, semua tahu siapa yang berada di pihak yang benar. Di malam harinya, Nadia berdiri di balkon penthouse rumahnya. Angin berembus pelan, membelai wajahnya yang tenang. Dimas datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Sudah selesai, Nat," kata Dimas lembut. Nadia tersenyum tipis. "Iya, ini bab terakhir mereka dalam hidupku." Dimas duduk di sampingnya. "Kamu nggak lelah melawan mereka semua sendirian?" Nadia menatap langit malam. "Dulu iya, tapi sekarang aku sadar. Aku nggak sendirian." Setelah badai panjang yang menerpa hidupnya, Nadia akhirnya merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Berita tentang penangkapan Heru, Rika, dan Darto menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai stasiun berita. Banyak yang menyanjung ketegasan dan kecerdasan Nadia, tetapi Nadia tak menggubris pujian itu. Ia tak mencari pengakuan. Yang ia cari hanyalah keadilan. NR Group kembali stabil. Investor yang sempat ragu mulai percaya kembali. Para karyawan bahkan bekerja lebih giat dari biasanya, seolah semangat Nadia menular pada seluruh tim. Meski wajahnya masih terlihat tegas dan anggun seperti biasanya, Nadia menyimpan luka yang dalam. Luka karena dikhianati oleh orang yang ia cintai sepenuh hati selama bertahun-tahun. Di tengah semua pemulihan itu, satu nama perlahan mulai mengisi ruang hatinya, Dimas. Dimas adalah kepala divisi hukum di NR Group. Pria muda dengan kepribadian tenang, santun, dan sangat berdedikasi. Selama proses pengungkapan kejahatan Heru dan komplotannya, Dimas adalah orang yang selalu ada di sisi Nadia. Bukan hanya sebagai profesional, tapi juga sebagai teman bicara dan penyemangat yang tak henti menyokongnya saat dunia terasa seperti runtuh. Suatu sore, Nadia dan Dimas duduk di taman kecil di belakang kantor. Sinar matahari senja memantul di kaca gedung, menciptakan cahaya keemasan yang hangat. "Terima kasih, Dimas," ucap Nadia tiba-tiba. Dimas menoleh pelan, menatap wajah Nadia yang tampak lebih damai. "Untuk apa, Nat?" "Untuk tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Untuk tetap ada. Bahkan saat aku sedang menjadi sosok paling keras dan paling dingin." Dimas tersenyum kecil. "Aku ada di sini bukan untuk menuntut. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak menghadapi semua ini sendirian." Nadia diam. Ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Bukan seperti cinta yang membutakannya seperti dulu bersama Heru, tapi ketenangan yang mendamaikan. Ketulusan Dimas begitu berbeda, tak pernah menekan, tak pernah memaksa, waktu terus berjalan. Hubungan mereka berkembang alami, tanpa perlu kata-kata besar. Setiap pagi, Dimas datang lebih awal ke kantor hanya untuk menyiapkan kopi hangat di meja kerja Nadia. Setiap rapat berat selesai, Dimas selalu memastikan Nadia makan dan istirahat. Dan yang paling membuat Nadia terharu, Dimas tak pernah mencoba menggantikan posisi Heru. Ia hadir hanya sebagai dirinya sendiri. Di satu malam yang tenang, mereka kembali duduk bersama di balkon apartemen Nadia. Langit begitu jernih malam itu, penuh bintang. Dimas menggenggam secangkir teh hangat dan menatap Nadia yang tampak termenung. "Aku tahu kamu masih ragu membuka hati," ujar Dimas perlahan. "Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus memaksakan apapun." Nadia menoleh pelan, menatap mata Dimas yang teduh. "Aku tidak ragu membuka hati, Dimas. Aku hanya takut jatuh pada orang yang salah lagi. Kalau memang aku bukan orang yang tepat, aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kamu memberiku kesempatan, aku janji akan menjaga hatimu, tidak untuk dimiliki, tapi untuk dihormati." Nadia terdiam. Kalimat itu menyentuh bagian terdalam hatinya. Bukan gombalan, bukan janji manis seperti yang dulu sering Heru katakan, tapi ketulusan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Perlahan, Nadia mengangguk. Tak ada kata-kata, hanya senyum kecil yang menggambarkan bahwa hatinya mulai membuka ruang. Beberapa bulan kemudian, NR Group membuka cabang baru di luar negeri. Nadia semakin sibuk, namun juga semakin kuat. Ia tak lagi sama seperti dulu. Ia menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berhati-hati, namun juga lebih bijak dalam melihat orang. Heru dan ibunya kini benar-benar tenggelam dalam keterpurukan. Tak ada lagi yang membela mereka.
Rika yang sempat mencoba menghubungi Nadia untuk meminta maaf pun tak mendapat respons. Bagi Nadia, masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran. Ia tidak perlu menoleh ke belakang, kini hidupnya berjalan ke depan. Dan kali ini, tidak dengan seseorang yang hanya ingin hartanya, melainkan seseorang yang mencintainya apa adanya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia kira akan ia miliki kembali. Nadia berdiri di balkon apartemennya, menikmati angin malam yang sejuk. Kota yang gemerlap di bawahnya tidak lagi terasa asing. Ia tidak lagi merasa terasing di dunia yang penuh tipu daya dan kebohongan. Waktu memang benar-benar menyembuhkan, bahkan luka yang terasa tak terhapuskan sekalipun. Kini, ia sudah bisa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Heru, yang pernah begitu mempesona dengan segala kata manisnya, kini hanyalah kenangan pahit yang tersisa dalam memori. Nadia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mengubah apapun tentang masa lalu, tetapi ia bisa mengubah bagaimana ia melangkah ke depan. Setiap langkah yang diambilnya kini lebih pasti, lebih mantap. Ia telah belajar banyak hal, tentang kepercayaan, tentang ketulusan, dan yang paling penting, tentang dirinya sendiri. Waktu itu, dalam banyak hal, adalah teman terbaiknya. Suatu hari, di tengah kesibukannya yang tak pernah berhenti, Nadia menerima kabar yang tak terduga. Perusahaan besar yang sejak lama menjadi kompetitor NR Group mengajukan tawaran kerjasama yang sangat menguntungkan. Namun, di balik tawaran itu, ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Nadia. Nadia tidak tergoda dengan tawaran itu begitu saja. Ia tahu betul bahwa apa yang terlihat menguntungkan tidak selalu sejalan dengan prinsip dan visi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, ia melakukan pengecekan lebih lanjut, menggali setiap detail kecil dari tawaran tersebut. Disinilah perbedaan besar antara dirinya dengan Heru yang dulu. Nadia tahu bahwa kesuksesannya bukan hanya dari pekerjaan dan usaha kerasnya, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam memilih siapa yang akan dipercaya. Ia tidak ingin lagi terjerumus ke dalam perangkap yang bisa menghancurkan segalanya. Ini bukan hanya soal uang atau keuntungan jangka pendek, Dimas, kata Nadia ketika mereka berbicara di ruang rapat perusahaan. Ini tentang menjaga integritas kita. Apapun yang terjadi, NR Group harus tetap berdiri dengan nilai-nilai yang kita anut. Dimas, yang selalu ada di sampingnya, mengangguk. Aku tahu, Nad, kamu tidak perlu khawatir. Kita akan menghadapinya bersama. Hari-hari berjalan dengan cepat. Nadia semakin mantap dalam menjalankan bisnisnya, dan NR Group semakin berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan keberhasilan perusahaannya, tetapi juga melanjutkan warisan ibunya yang dulu mengajarkan tentang keberanian dan keteguhan hati. Namun, di balik semua pencapaiannya, Nadia merasa ada satu hal yang masih menggantung di hatinya. Perasaan yang terus berkembang antara dirinya dan Dimas. Mereka semakin dekat, lebih dari sekadar rekan kerja. Ada kenyamanan dalam kebersamaan mereka yang tak bisa dipungkiri. Tetapi Nadia juga tahu bahwa membuka hatinya untuk seseorang setelah semua yang telah ia lewati bukanlah hal yang mudah. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang, Dimas memulai percakapan yang tak terduga. Nad, ucap Dimas lembut, matanya menatap langsung ke dalam mata Nadia. Aku tahu kamu tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintaimu. Bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa kamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Nadia terdiam sejenak. Kalimat itu adalah kalimat yang selama ini ia hindari. Kalimat yang membawanya kembali pada perasaan yang telah lama ia kubur. Ia merasa ada sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya. Bukannya ketakutan seperti yang ia rasakan dahulu, melainkan rasa kedamaian yang ia yakini sebagai tanda bahwa ini adalah jalan yang benar. Aku juga merasa hal yang sama, Dimas, jawab Nadia akhirnya. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. Tapi aku butuh waktu. Aku perlu memastikan ini benar-benar yang aku inginkan. Dimas tersenyum, wajahnya tampak begitu tulus. Tidak ada yang terburu-buru, Nad. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, apapun yang terjadi. Malam itu, meski tidak ada janji yang terucap, ada kesepakatan yang lebih dalam antara keduanya. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk mengerti satu sama lain. Mereka sudah saling percaya, dan itu adalah awal dari perjalanan baru yang mereka jalani bersama. Beberapa bulan kemudian, Nadia merasakan hidupnya yang lebih lengkap. Tidak hanya di dunia bisnis,
tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Keputusan-keputusan yang ia ambil, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hubungan pribadi, selalu didasarkan pada kepercayaan dan ketulusan. Ia tahu bahwa dengan Dimas di sisinya, ia tidak lagi merasa kesepian atau takut akan pengkhianatan. Di pernikahan Dimas dan Nadia yang sederhana namun penuh makna, keluarga dan teman-teman mereka berkumpul untuk merayakan cinta yang telah tumbuh dengan indahnya. Nadia, yang dulunya ragu membuka hati, kini telah menemukan tempat yang tepat untuk berlabuh. Pernikahan Nadia dan Dimas disambut dengan sukacita. Meskipun tidak ada kemewahan berlebihan, namun kebahagiaan yang terpancar dari mereka berdua adalah segalanya. Seperti halnya perjalanan hidup Nadia yang penuh liku, pernikahannya juga dimulai dengan banyak pelajaran yang berharga. Ini bukan hanya tentang perayaan cinta, tetapi tentang membangun masa depan bersama. Di hari-hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri, Nadia merasa sangat bersyukur. Dimas yang selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan penuh, bukan hanya dalam kariernya, tetapi juga dalam perjalanan hidup pribadi yang kini mereka jalani. Nadia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah demikian indah setelah semua yang ia lewati, khianatan, kesedihan, dan kehilangan. Namun, di balik kebahagiaan mereka, tantangan baru mulai muncul. Dunia bisnis yang selalu penuh dengan persaingan dan intrik tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa pesaing lama Nadia mulai berusaha merongrong NR Group, mengincar posisi dan kekuasaannya. Meskipun perusahaan Nadia sudah sangat mapan, tidak ada jaminan bahwa ia akan tetap di puncak. Setiap langkah harus dihitung dengan sangat hati-hati. Suatu sore, di ruang kerjanya yang luas, Nadia menerima panggilan telepon yang cukup mengejutkan. Ternyata, salah satu pesaing besar mereka, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, telah memutuskan untuk meluncurkan produk yang hampir identik dengan produk unggulan NR Group. Mereka bahkan mulai menawarkan harga yang sangat agresif, bertujuan untuk merebut pasar. "Nad," kata Dimas saat mereka berbicara malam itu, "ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Mereka jelas-jelas ingin mengambil alih pasar kita. Kita harus cepat bergerak." Nadia mengangguk, wajahnya serius. "Aku tahu, tapi kita tidak bisa melawan dengan cara yang sama seperti mereka. Kita harus menemukan cara yang lebih cerdas untuk menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan usaha yang selama ini aku bangun hancur begitu saja." Dimas menatapnya dengan penuh pengertian. "Apa yang kamu rencanakan?" Nadia tersenyum tipis, meski rencana yang ada dalam pikirannya bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa untuk bertahan di dunia bisnis yang penuh persaingan ini, ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus berinovasi. "Aku akan memperkenalkan sesuatu yang lebih revolusioner," jawab Nadia penuh keyakinan. "Sesuatu yang tidak hanya mengandalkan harga, tetapi juga kualitas dan pelayanan. Mereka mungkin punya uang lebih banyak, tetapi kita punya dedikasi yang lebih dalam terhadap pelanggan." Dimas mengangguk setuju. "Aku akan mendukungmu, Nad. Apapun yang terjadi, kita jalani ini bersama." Tantangan demi tantangan terus datang, tetapi Nadia tidak pernah mundur. Ia memimpin timnya dengan penuh semangat, memimpin dengan hati. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa besar uang yang dihasilkan, tetapi tentang bagaimana ia dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Bagi Nadia, yang paling penting adalah memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Melalui kerja keras, ide-ide kreatif, dan kepemimpinan yang kuat, NR Group berhasil melewati badai persaingan. Produk baru yang mereka luncurkan berhasil mencuri perhatian pasar. Selain itu, kualitas pelayanan yang mereka tawarkan, yang berfokus pada pengalaman pelanggan, menjadi keunggulan utama yang tidak bisa disaingi oleh pesaing-pesaing besar mereka. Nadia merasa bangga. Ia tahu bahwa ia tidak hanya mempertahankan perusahaannya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa menghadapinya dengan cara yang elegan dan penuh perhitungan. Keberhasilan itu terasa lebih manis, karena ia bisa mencapainya tanpa mengorbankan prinsip dan nilai yang ia pegang teguh. Beberapa bulan setelah berhasil mengatasi ancaman tersebut, kehidupan Nadia dan Dimas semakin stabil. NR Group kembali berada di puncak, dan pasangan suami istri ini semakin kuat. Tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam hubungan mereka yang semakin erat. Mereka kini tidak lagi hanya berjuang untuk kesuksesan materi, tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dimas, yang awalnya hanya seorang pria biasa, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis Nadia.
Meski ia memiliki latar belakang yang sederhana, ia tahu betul bagaimana menghargai setiap langkah yang telah mereka ambil bersama. Keberhasilannya bukan hanya karena kecerdasannya dalam dunia bisnis, tetapi juga karena Nadia yang telah membimbingnya untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Namun bagi Nadia, ada satu hal yang paling berharga dari semua pencapaian ini, yaitu kemampuan untuk percaya lagi. Percaya pada diri sendiri, percaya pada orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting, percaya pada cinta yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa hidup akan terus berubah, tetapi selama ia dan Dimas saling mendukung, mereka bisa melewati apapun bersama. Pada akhirnya, kebahagiaan yang ia rasakan bukanlah hasil dari suksesnya sebuah perusahaan atau banyaknya harta yang dimiliki. Kebahagiaan sejati bagi Nadia adalah ketika ia bisa berdiri tegak dengan kepala yang teguh, karena ia tahu bahwa dirinya tidak lagi diperdaya atau dikhianati oleh siapapun. Ia telah belajar banyak dari masa lalunya, dan kini ia siap menjalani masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Nadia bersama Dimas semakin stabil. Mereka telah berhasil mengatasi berbagai rintangan besar dan kecil, baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Keputusan besar yang mereka ambil bersama selalu berlandaskan pada kepercayaan satu sama lain, serta saling mendukung untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Sebuah minggu yang cerah membawa angin segar bagi mereka. NR Group, yang kini sudah semakin berkembang, baru saja mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan inovasi terbaik tahun ini. Penghargaan itu, meskipun sangat berarti bagi Nadia, lebih dari itu, ia merasa ini adalah buah dari kerja keras dan dedikasi tim yang selalu setia mendampinginya. Hari itu, setelah menerima penghargaan, Nadia dan Dimas memutuskan untuk merayakan keberhasilan ini dengan cara yang sederhana, namun sangat berarti. Mereka pergi ke sebuah restoran kecil yang menghadap laut, tempat di mana mereka pertama kali duduk bersama untuk berbicara tentang impian-impian mereka. Tidak ada kemewahan, hanya ada mereka berdua yang saling berbicara tentang masa depan. "Nad," kata Dimas sambil memegang tangan Nadia, "aku bersyukur bisa berada di sini, bersamamu. Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi kita sudah melewatinya, dan aku merasa sangat diberkahi." Nadia tersenyum. Matanya berbinar. "Aku juga bersyukur, Dim. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu kita akan selalu berjuang bersama. Tidak ada yang bisa menghalangi kita." Mereka berbincang tentang berbagai rencana untuk masa depan, bukan hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Meskipun tantangan terus datang, mereka merasa siap untuk menapaki setiap langkah dengan lebih bijaksana. Mereka sudah belajar banyak tentang cinta, tentang kesabaran, tentang keberanian untuk tidak menyerah. Di saat-saat seperti ini, Nadia merasa bahwa ia tidak hanya berhasil dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi yang penuh dengan kebahagiaan. Keberhasilan yang paling besar adalah ketika ia bisa menemukan seseorang yang mencintainya tanpa syarat, yang mendukung setiap langkah yang ia ambil, dan yang selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi. "Tentu saja," tambah Dimas, "aku tahu kita masih banyak impian yang ingin kita capai. Tapi yang paling penting, aku ingin kita selalu bahagia, Nad. Denganmu, aku merasa lengkap." Nadia mengangguk, penuh keyakinan. "Kita akan menjalani semua itu bersama, Dim. Kita akan terus berjuang, berkembang, dan meraih apa yang kita impikan. Dan yang paling penting, kita akan selalu ada satu sama lain." Hari itu, mereka pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Meski hidup seringkali penuh dengan cobaan, Nadia kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Dengan Dimas di sisinya, ia merasa bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka tidak hanya membangun sebuah perusahaan yang sukses, tetapi juga hubungan yang kokoh dan saling mendukung. Di bulan-bulan berikutnya, NR Group terus berkembang, semakin besar dan lebih inovatif. Nadia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli pada tim dan komunitasnya. Dia membuat perubahan yang nyata, memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu banyak orang, dan memberi inspirasi bagi generasi muda yang ingin meniti karier di dunia bisnis. Sementara itu, Dimas yang semakin terlibat dalam dunia bisnis bersama Nadia juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Meskipun ia selalu mendukung Nadia, ia mulai menemukan jalannya sendiri dan meraih kesuksesan di bidang yang ia cintai. Mereka berdua menjadi pasangan yang saling melengkapi,
bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka, tetapi juga selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Suatu hari, di pagi yang cerah, setelah banyak perencanaan yang matang, Nadia dan Dimas akhirnya memutuskan untuk melanjutkan langkah besar dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk memiliki anggota keluarga baru. Keputusan itu datang setelah banyak pertimbangan, dan mereka berdua merasa bahwa inilah saat yang tepat. Mereka siap membangun kehidupan yang lebih besar, dengan anak-anak yang akan membawa kebahagiaan lebih dalam rumah mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia datang. Nadia, yang sudah merasa puas dengan pencapaiannya dalam dunia bisnis, kini siap memasuki babak baru dalam hidupnya, menjadi seorang ibu. Semua orang yang mengenalnya merasa bahagia atas berita itu. Mereka berdua, dengan cinta yang begitu kuat, akhirnya menantikan lahirnya kehidupan baru dalam keluarga kecil mereka. Pada hari kelahiran anak pertama mereka, sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan merayakan keluarga yang mereka bangun. Dunia bisnis yang mereka jalani tetap sukses, tetapi kebahagiaan sebagai keluarga tak ternilai harganya. Nadia merasa sangat diberkati, tidak hanya karena pencapaian material, tetapi karena kini ia memiliki keluarga yang penuh cinta, yang telah lama ia impikan. Nadia dan Dimas melangkah bersama, menghadapi dunia dengan penuh keberanian, penuh cinta, dan tanpa rasa takut. Mereka telah melewati semua cobaan, dan kini mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kekayaan atau kesuksesan, tetapi tentang mencintai dan dihargai oleh orang-orang terdekat. Dengan perjalanan hidup yang penuh pelajaran dan pengalaman berharga, mereka menuju masa depan dengan harapan yang tinggi. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi apapun, dan bersama, mereka akan selalu siap untuk